Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di sini di Cerita Ruqyah Syariah. Sebelum kita dengarkan cerita, ada baiknya subscribe, like, share, dan komen dulu agar saya tambah bersemangat berceritanya. Elma, gadis berusia 24 tahun, dikenal sebagai pribadi ceria dan pekerja keras. Di kantor, ia selalu menjadi pilihan utama untuk mewakili perusahaan dalam berbagai acara penting. Namun, di balik senyumnya yang ramah, Elma menyimpan luka yang tak terlihat, luka yang perlahan menggerogoti tubuh dan jiwanya. Awalnya, semuanya tampak biasa. Sepulang kerja, Elma merasa sedikit demam. Ia mengira hanya kelelahan karena jadwal kerja yang padat. Ia minum obat penurun panas dan beristirahat. Tapi malam itu, demamnya justru meningkat. Tubuhnya menggigil, kepalanya terasa berat, dan sendi-sendinya mulai nyeri. Ia mencoba bertahan, berharap esok akan membaik. Namun harapan itu pupus. Hari demi hari, rasa sakitnya justru semakin menjadi. Bukan hanya demam, Elma mulai merasakan sensasi aneh, seperti ada jarum-jarum kecil yang menusuk dari dalam kulitnya. Kadang terasa seperti kawat yang melilit otot dan tulangnya. Rasa nyeri itu berpindah-pindah, dari kaki, ke punggung, lalu ke dada dan kepala. Ia menangis setiap malam, tak bisa tidur, tak bisa makan. Tubuhnya mulai kurus, wajahnya pucat, dan matanya kehilangan cahaya. Keluarga Elma panik. Mereka membawanya ke rumah sakit. Dokter melakukan berbagai pemeriksaan, tes darah, ronsen, CT scan. Hasilnya normal, tidak ada infeksi, tidak ada kelainan. Mungkin hanya stres, kata dokter. Tapi Elma tahu, ini bukan sakit biasa. Ada sesuatu yang bersembunyi di balik tubuhnya. Sesuatu yang tak terlihat, tapi sangat menyiksa. Karena pengobatan medis tak membuahkan hasil, keluarga Elma mulai mencari bantuan alternatif. Mereka mendatangkan orang pintar dari berbagai daerah. Ada yang membacakan mantra, ada yang menyuruh mandi bunga, ada pula yang membakar dupa dan membaca doa-doa khusus. Tapi semuanya gagal. Beberapa bahkan berkata, ilmu yang menyerang Elma terlalu tinggi. Kami tak sanggup. Salah satu orang pintar mengatakan bahwa Elma terkena santet jenis jarum dan kawat. Ilmu hitam yang membuat tubuh korban terasa ditusuk dan dililit dari dalam. Santet ini tidak hanya menyakiti fisik, tapi juga mengganggu pikiran dan emosi. Elma mulai mengalami halusinasi. Ia melihat bayangan hitam di sudut kamar, mendengar bisikan-bisikan yang tak bisa dijelaskan, dan merasa ada sesuatu yang tinggal di dalam tubuhnya. Sesuatu yang bukan miliknya. Setiap malam, Elma berteriak kesakitan. Kadang tubuhnya membeku, kadang panas seperti terbakar. Ia mulai berbicara sendiri, kadang dengan suara yang bukan suaranya. Keluarga Elma semakin yakin bahwa ini bukan sekedar sakit fisik. Ini adalah gangguan gaib. Pengaruh santet yang dikirim oleh seseorang yang membenci Elma. Di tengah keputusasaan, seorang kerabat menyarankan untuk mencoba Ruqyah Syariah. Kalau semua jalan sudah buntu, kembalilah pada Al-Quran, katanya. Nama Ustadz Zakir disebut sebagai peruqyah yang sudah banyak membantu orang dengan gangguan serupa. Tanpa ragu, keluarga Elma menghubungi beliau. Dan disinilah titik balik kisah Elma bermula. Saat ayat-ayat suci dibacakan, tubuh Elma bereaksi. Ia menggeliat, menangis. Dan tiba-tiba suara lain keluar dari mulutnya. Suara yang bukan milik Elma. Suara yang mengaku sebagai jin bernama Kargath. Hari itu, suasana rumah Elma berubah. Ruang tamu yang biasanya terang, kini diselimuti ketegangan. Karpet digelar, air zam-zam disiapkan, dan aroma minyak hajar aswad memenuhi udara. Ustadz Zakir duduk bersila di hadapan Elma, yang tampak lemah dan pucat. Di sekelilingnya,
Keluarga menatap dengan cemas, berharap ruqyah syariah ini menjadi titik terang dari penderitaan panjang Elma. Tanpa banyak bicara, Ustadz Zakir memulai ruqyah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Suaranya tenang, namun tegas. Ia memulai dengan surah Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan ayat-ayat perlindungan seperti Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Baru beberapa menit berlalu, tubuh Elma mulai bereaksi. Tangan Elma mengepal, matanya terpejam rapat, dan tubuhnya menggeliat seperti menahan rasa sakit yang luar biasa. Tiba-tiba, ia berteriak keras. Suara yang keluar bukan seperti suara Elma. Lebih dalam, lebih berat, dan penuh kemarahan. Semua orang terdiam. Ustadz Zakir tetap tenang, melanjutkan bacaan dengan intensitas yang lebih tinggi. "Siapa kamu?" tanya Ustadz Zakir dengan lantang. Suara itu menjawab, "Aku, Kargat, utusan dari yang membencinya." Ruangan seketika terasa dingin. Nama itu, Kargat, tidak dikenal siapapun. Tapi dari nada suaranya, jelas bahwa ini bukan sekadar gangguan biasa. Jin itu mulai bicara, mengaku telah tinggal di tubuh Elma selama berbulan-bulan. Ia ditugaskan untuk menyiksa, melemahkan, dan jika memungkinkan, membunuh. "Kenapa kau menyakitinya?" tanya Ustadz Zakir dengan lantang. Suara itu menjawab, "Karena dia terlalu dipercaya. Dia selalu dipilih. Dia membuat yang lain merasa iri dan kecil di hadapan pimpinan." Jawab Kargat dengan nada penuh dendam. Ustadz Zakir mendesak lebih jauh. "Siapa yang mengutusmu?" Kargat menyebut sebuah nama. Nama itu membuat wajah Elma berubah. Meski matanya masih terpejam, air matanya mengalir deras. Nama itu bukan orang asing, bukan musuh lama, bukan orang luar, tapi rekan kerja Elma sendiri. "Dia iri," jawab Kargat. "Elma selalu dipilih, selalu dipercaya. Dia merasa tertinggal, merasa tak dianggap. Maka dia mencari jalan lain, jalan gelap." Keluarga Elma terkejut. Selama ini, orang itu dikenal ramah, sering tersenyum, bahkan beberapa kali membantu Elma dalam pekerjaan. Tapi di balik senyum itu, ternyata tersimpan dendam yang dalam. Dendam yang berubah menjadi niat jahat, lalu diwujudkan melalui santet. Dia datang ke tempat gelap, membawa foto Elma, sehelai rambut, dan segenggam tanah dari jejak kakinya. Dia meminta agar Elma sakit, agar Elma hancur, agar Elma mati. Ustadz Zakir memperkuat bacaan. Ia membaca surah Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi dan ayat 285 sampai 286. Lalu surah Yunus dan surah Al-Mu'minun. Setiap ayat yang dibacakan membuat Kargat berteriak kesakitan. "Panas! Berhenti! Aku terbakar!" katanya sambil menggeliat. "Aku sudah tinggal di tubuhnya selama 6 bulan. Aku menyebarkan rasa sakit, membuatnya lemah, membuatnya putus asa." Ustadz Zakir bertanya tegas, "Siapa yang mengutusmu?" Kargat terdiam sejenak, lalu menyebut sebuah nama. Nama itu membuat wajah Elma berubah. Meski matanya masih terpejam, air matanya mengalir deras. Nama itu bukan orang asing, bukan musuh lama, bukan orang luar, tapi rekan kerja Elma sendiri. "Dia iri," jawab Kargat. "Elma selalu dipilih, selalu dipercaya. Dia merasa tertinggal, merasa tak dianggap. Maka dia mencari jalan lain, jalan gelap." Keluarga Elma terkejut. Selama ini, orang itu dikenal ramah, sering tersenyum,
bahkan beberapa kali membantu Elma dalam pekerjaan. Tapi di balik senyum itu, ternyata tersimpan dendam yang dalam. Dendam yang berubah menjadi niat jahat, lalu diwujudkan melalui santet. Dia datang ke tempat gelap, membawa foto Elma, sehelai rambut, dan segenggam tanah dari jejak kakinya. Dia meminta agar Elma sakit, agar Elma hancur, agar Elma mati. Ustadz Zakir memperkuat bacaan. Ia membaca surah Yunus ayat 81-82, lalu surah Al-A'raf ayat 117-122. Setiap ayat yang dibacakan membuat Kargat berteriak. Tubuh Elma menggeliat hebat. Jin itu mulai melemah, tapi masih bertahan. Ia seolah terikat oleh perjanjian gaib yang belum diputus. "Kenapa kau menurutinya?" tanya Ustadz Zakir. "Karena aku dibayar dengan darah dan sumpah," jawab Kargat dengan nada dingin. Ustadz Zakir tahu, ini bukan sekadar gangguan jin. Ini adalah santet yang lumayan tinggi, yang melibatkan perjanjian antara manusia dan makhluk gaib. Untuk memutusnya, tidak cukup hanya dengan ruqyah satu kali. Harus ada pembersihan spiritual, pemutusan ikatan, dan penguatan iman. Elma mulai berbicara dengan suara sendiri. "Kenapa dia tega? Aku tak pernah menyakitinya," katanya lirih sambil menangis. Ustadz Zakir menenangkan. "Ini bukan salahmu. Iri hati adalah penyakit hati yang bisa membutakan akal." Keluarga Elma mulai memahami bahwa gangguan ini bukan hanya soal fisik, tapi juga soal hubungan sosial dan spiritual. Bahwa kadang orang terdekat bisa menjadi sumber bahaya jika hati mereka dipenuhi iri dan dendam. Ruqyah hari itu ditutup dengan doa perlindungan dan pembacaan ayat kursi. Ustadz Zakir meminta agar rumah Elma dibersihkan dari benda-benda mencurigakan dan agar seluruh keluarga memperbanyak zikir serta membaca surah Al-Baqarah setiap malam. "Ini baru awal," kata Ustadz Zakir. "Jin itu belum keluar, tapi kita sudah tahu siapa musuhnya. Sekarang kita harus perkuat bentengnya." Dan malam itu, Elma mulai menata ulang hidupnya. Dia tahu, bukan hanya tubuhnya yang harus disembuhkan, tapi juga hatinya yang terluka oleh pengkhianatan dari orang yang ia percaya. Hari kedua ruqyah dimulai lebih awal. Ustadz Zakir datang dengan wajah tenang, membawa air zam-zam, minyak zaitun, dan mushaf Al-Quran. Ia tahu jin yang bersarang di tubuh Elma bukan jin biasa. Kargat adalah utusan dari dunia gelap, terikat oleh perjanjian sihir yang kuat. Dan untuk mengusirnya, dibutuhkan kekuatan spiritual yang lebih besar. Elma duduk bersila, dibantu oleh keluarganya. Wajahnya tampak lebih pucat dari kemarin. Pandangannya kosong, tubuhnya lemas, tapi ada sesuatu yang bergerak di balik kulitnya, seperti energi asing yang menolak pergi. Ustadz Zakir memulai ruqyah dengan membaca surah Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi, lalu dilanjutkan dengan surah Al-A'raf dan surah Yunus. Suaranya lantang, penuh keyakinan. Baru beberapa menit berlalu, tubuh Elma mulai bereaksi. Tangannya mengejang, kepalanya menunduk, lalu tiba-tiba ia tertawa. Tawa yang bukan miliknya. Tawa itu dingin, menyeramkan, dan penuh ejekan. Lalu berubah menjadi tangisan pilu. Suara Elma berganti-ganti, seperti ada banyak jiwa yang berebut kendali. "Dia milikku!" teriak suara berat dari tubuh Elma. "Kalian tidak akan bisa mengusirku." Ustadz Zakir tetap tenang. Ia melanjutkan bacaan dengan surah Al-Mu'minun ayat 97-98, lalu surah Al-Hasyr. Setiap ayat yang dibacakan membuat tubuh Elma menggeliat hebat, seperti sedang bertarung dari dalam. Keluarga Elma mulai menangis, tak tega melihat penderitaan yang dialami Elma. "Dengan izin Allah, kau akan keluar," kata Ustadz Zakir tegas. Kargat mulai melemah, suaranya tak lagi sekuat kemarin. Ia mengaku mulai terbakar oleh ayat-ayat suci. "Panas, aku terbakar. Hentikan," katanya sambil merintih.
Namun ia belum mau pergi. Ia masih terikat oleh perjanjian sihir yang belum diputus. Ia mencoba bernegosiasi. Biarkan aku pergi ke tempat lain. Jangan kirim aku ke tempat penyiksaan. Ustadz Zakir menolak. Kau akan kembali ke tempatmu. Kau tidak punya hak atas tubuh ini. Elma mulai muntah. Dari mulutnya keluar cairan hitam pekat, berbau menyengat. Ustadz Zakir menyuruh keluarga membuangnya jauh dari rumah. Itu bukan muntah biasa. Itu buhul atau ikatan dari sihir yang bersarang di tubuhnya mulai terlepas, jelasnya. Pertarungan terus berlanjut. Elma menangis, tertawa, berteriak, lalu diam. Tubuhnya seperti medan perang antara cahaya dan kegelapan. Tapi satu hal yang pasti, jin itu mulai kehilangan kekuatannya. Ustadz Zakir membaca doa pemutus sihir, lalu meniupkannya ke air zam-zam dan menyuruh Elma meminumnya. Ia juga mengoleskan minyak hajar aswad yang telah dibacakan doa ke bagian tubuh Elma yang paling sering sakit, punggung, dada, dan kepala. Ini bukan akhir, kata Ustadz Zakir. Tapi hari ini, kita sudah mematahkan sebagian besar kekuatan sihirnya. Elma mulai tenang. Nafasnya melambat, wajahnya sedikit lebih cerah. Ia bisa berbicara dengan suara sendiri meski masih lemah. Iya, aku merasa ringan, seperti ada beban yang terangkat atau terlepas, katanya lirih. Keluarga Elma bersyukur. Mereka tahu perjuangan ini belum selesai. Tapi mereka juga tahu cahaya mulai masuk ke dalam kegelapan yang selama ini menyelimuti Elma. Ustadz Zakir berpesan, perbanyak zikir, jangan tinggalkan sholat, dan bacalah surah Al-Baqarah setiap malam. Rumah yang dipenuhi ayat suci tidak akan bisa dimasuki jin. Dan malam itu, Elma tidur untuk pertama kalinya tanpa rasa sakit. Tubuhnya masih lemah, tapi jiwanya mulai pulih. Ia tahu ia sedang melawan sesuatu yang besar. Tapi ia juga tahu, ia tidak sendirian. Hari ketiga ruqyah tiba. Elma duduk bersila di ruang tamu yang kini telah menjadi tempat pertarungan spiritual. Wajahnya tampak lebih tenang, tapi tubuhnya masih menyimpan luka yang tak terlihat. Ustadz Zakir datang dengan keyakinan penuh. Ia tahu jin bernama Kargat mulai melemah. Hari ini, ia akan menekan titik paling dalam dari sihir yang bersarang di tubuh Elma. Ruqyah dimulai dengan pembacaan surah Al-Baqarah. Ustadz Zakir membaca ayat demi ayat dengan lantang dan penuh kekhusyuan. Saat sampai pada ayat 255, ayat kursi, tubuh Elma mulai bereaksi. Ia menggeliat, matanya terpejam rapat dan dari mulutnya keluar suara berat yang sudah dikenali. Suara Kargat. Panas, aku terbakar, teriak jin itu dengan suara parau. Ustadz Zakir melanjutkan bacaan kini dengan ayat 285-286 dari surah Al-Baqarah. Setiap ayat seperti cambuk yang menyentuh langsung ke inti sihir. Tubuh Elma bergetar hebat, dan suara Kargat mulai terdengar putus-putus. Aku tidak tahan. Aku ingin keluar, tapi aku terikat. Terikat oleh apa? Tanya Ustadz Zakir. Jarum dan kawat. Ditanam secara goib oleh orang yang mengutus aku. Di tubuhnya, jawab Kargat dengan suara lirih. Ruangan menjadi hening. Semua orang terdiam, menyimak pengakuan jin yang selama ini menyiksa Elma. Ia menjelaskan bahwa dalam ritual santet yang dilakukan oleh pengirimnya, benda-benda goib seperti kawat dan jarum ditanam secara metafisik ke dalam tubuh Elma. Benda-benda itu menjadi media pengikat, membuat jin bisa tinggal dan menyebarkan rasa sakit. Jarum itu menusuk jantungnya, kawat melilit tulangnya. Aku hanya menjalankan tugas, kata Kargat. Ustadz Zakir tidak gentar. Ia melanjutkan dengan surah Yunus ayat 81-82. Ayat yang dikenal sebagai pemutus sihir. Setiap bacaan membuat Kargat berteriak lebih keras. Berhenti! Aku terbakar! Aku tidak bisa bertahan. Elma menangis. Meskipun suaranya masih bercampur dengan suara jin, ada kesadaran yang mulai muncul. Ia berkata lirih. Cabut semuanya. Aku tidak kuat. Cabut semuanya. Tidak boleh ada yang tersisa, kata Ustadz Zakir. Lalu mengambil air zam-zam yang telah dibacakan doa, lalu menyuruh Elma meminumnya perlahan. Ia juga meminta keluarga Elma untuk mengoleskan minyak hajar aswad yang telah dibacakan doa ke bagian tubuh Elma yang paling sering sakit, dada,
punggung, dan kepala. Sambil mengusap, ia membaca doa perlindungan dan ayat-ayat pemusnah sihir. Tiba-tiba Elma muntah. Dari mulutnya keluar cairan hitam pekat disertai serpihan kecil seperti logam. Bau menyengat memenuhi ruangan. Keluarga Elma panik, tapi Ustadz Zakir tetap tenang. Itu bukti dari sihir. Jangan takut. Ini pertanda bahwa buhul-buhul sihir dari jin mulai terlepas. Kargat mulai merintih. Aku tidak bisa bertahan. Aku akan keluar. Tapi jangan kirim aku ke tempat penyiksaan. Ustadz Zakir menjawab tegas. Kau tidak punya hak memilih. Kau telah menyakiti hamba Allah. Kau akan kembali ke tempatmu dengan izinnya. Ruqyah hari itu berlangsung hampir 2 jam. Di akhir sesi, tubuh Elma mulai tenang. Nafasnya stabil, wajahnya lebih cerah dan matanya terbuka perlahan. Ia memandang sekeliling, lalu menangis pelan. Aku merasa ringan, seperti ada beban yang terangkat atau terlepas. Ustadz Zakir menutup ruqyah dengan doa perlindungan dan pesan penting. Jangan biarkan rumah kosong dari ayat suci. Bacalah surah Al-Baqarah setiap malam. Perbanyak zikir dan sholat malam. Jin tidak akan kembali jika cahaya Allah memenuhi rumah ini. Dan malam itu, Elma tidur dengan damai. Untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, tubuhnya tidak lagi terasa ditusuk jarum atau dililit kawat. Ia tahu pertarungan belum selesai, tapi kemenangan pertama sudah diraih. Hari keempat, Ruqyah menjadi titik puncak dari pertarungan panjang antara cahaya dan kegelapan. Elma duduk bersila. Tubuhnya tampak lebih tenang, tapi matanya masih menyimpan ketakutan. Ia tahu, jin bernama Kargath belum sepenuhnya pergi. Masih ada ikatan gaib yang menahannya. Dan hari ini, Ustadz Zakir berniat memutus semuanya. Ustadz Zakir memulai ruqyah dengan membaca surah Al-Baqarah secara penuh. Suaranya lantang, menggema di seluruh ruangan. Setiap ayat yang dibacakan seperti cambuk spiritual yang menghantam jin di dalam tubuh Elma. Baru memasuki ayat ke-30, tubuh Elma mulai bereaksi. Ia menggeliat, berteriak, lalu diam. Tiba-tiba, suara berat itu kembali muncul. Ampun, ampun, aku akan keluar, tapi jangan kirim aku ke tempat penyiksaan, kata Kargath dengan nada memohon. Ustadz Zakir menatap Elma dengan tenang. Kau tidak punya hak untuk meminta. Kau telah menyakiti hamba Allah. Kau akan kembali ke tempatmu dengan izinnya. Kargath mulai merintih. Kirim aku ke laut, biarkan aku bebas. Jangan kirim aku ke neraka jin. Permintaan itu mengejutkan keluarga Elma. Mereka tak menyangka jin bisa meminta syarat sebelum keluar. Tapi Ustadz Zakir tetap tegas. Ia tahu jin sering mencoba bernegosiasi untuk menghindari hukuman. Tapi dalam ruqyah syariah, tidak ada kompromi dengan makhluk gaib yang zalim. Dengan izin Allah, pergilah kemana saja kamu suka. Tapi berjanjilah untuk tidak mengganggu siapapun dan jangan lagi menjadi anak buah dukun. Bertaubatlah kepada Allah, kata Ustadz Zakir sambil melanjutkan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 97 hingga 98 dan doa khusus pengusiran jin ke laut. Tubuh Elma mulai bergetar hebat. Ia menangis, tertawa, lalu berteriak. Dari mulutnya keluar suara-suara tak jelas seperti bisikan dari dunia lain. Ustadz Zakir terus membaca doa, lalu meniupkan ke air zam-zam dan menyuruh Elma meminumnya. Beberapa menit kemudian, Elma mulai muntah. Dari mulutnya keluar cairan hitam pekat, disertai benda-benda kecil yang membuat semua orang terkejut. Serpihan kawat, potongan jarum, dan helai rambut yang menggumpal. Bau menyengat memenuhi ruangan. Keluarga Elma menutup hidung. Sebagian menangis, sebagian tak percaya. Itu bukan benda fisik biasa. Jelas Ustadz Zakir. Itu benda-benda dari sihir yang ditanam secara gaib. Ketika jin keluar, ia membawa serta media yang mengikatnya. Elma terkulai lemas. Nafasnya pelan, wajahnya basah oleh air tamah dan keringat. Tapi ada ketenangan yang mulai muncul. Matanya terbuka perlahan, dan untuk pertama kalinya, ia bisa berbicara dengan suara sendiri. Sudah, dia pergi,
Tanya Elma lirih. Ustadz Zakir mengangguk. Dengan izin Allah, jin itu telah pergi. Tapi kau harus tetap menjaga dirimu. Jangan biarkan hati kosong dari zikir. Jangan biarkan rumah kosong dari Al-Quran. Dan jangan biarkan hidup jauh dari Allah. Keluarga Elma bersyukur. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana ayat-ayat suci mampu mengusir makhluk gaib yang selama ini menyiksa Elma. Mereka tahu, ini bukan sekadar pengobatan. Ini adalah penyembuhan spiritual yang menyentuh jiwa terdalam. Malam itu, Elma tidur dengan damai. Tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi lilitan kawat gaib. Tidak ada lagi bisikan-bisikan gelap yang menghantui pikirannya. Tubuhnya terasa ringan, pikirannya jernih, dan hatinya mulai pulih. Dan di luar sana, di tempat yang tak terlihat, jin bernama Kargath telah pergi kembali ke alamnya tak lagi memiliki kuasa atas Elma. Pagi itu, sinar matahari masuk ke kamar Elma dengan lembut. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia bangun tanpa rasa sakit. Tidak ada tusukan jarum, tidak ada lilitan kawat gaib yang menghantui pikirannya. Tubuhnya terasa ringan, pikirannya jernih, dan jiwanya tenang. Elma duduk di tepi ranjang memandang keluar jendela. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu tersenyum. "Aku bisa tidur nyenyak," katanya kepada ibunya yang masuk membawa segelas air hangat. Sang ibu menangis haru, memeluk Elma dengan penuh syukur. "Alhamdulillah, Nak, Allah telah menyembuhkanmu." Hari-hari berikutnya menjadi titik balik kehidupan Elma. Ia mulai makan dengan lahap, bisa berjalan tanpa nyeri, dan bahkan mulai kembali bekerja. Rekan-rekan kantor terkejut melihat perubahan drastisnya. Dari sosok yang dulu tampak rapuh dan murung, Elma kembali menjadi pribadi yang ceria dan penuh semangat. Namun di balik pemulihan itu, ada satu pesan yang terus terngiang di benaknya. Pesan terakhir dari jin Kargath sebelum diusir oleh Ustadz Zakir. Hati-hati dengan orang terdekatmu. Pesan itu bukan sekadar ancaman. Itu adalah peringatan. Elma mulai menyadari bahwa tidak semua senyum adalah tulus. Tidak semua pujian adalah ikhlas. Ia mulai lebih berhati-hati dalam bergaul, lebih selektif dalam mempercayai orang, dan lebih peka terhadap energi di sekitarnya. Ustadz Zakir pun memberikan nasihat penting setelah ruqyah terakhir. Gangguan seperti ini tidak akan datang tanpa sebab. Kadang, pintunya adalah kelalaian kita sendiri. Jangan biarkan hati kosong dari zikir. Jangan biarkan rumah kosong dari Al-Quran. Dan jangan biarkan hidup jauh dari Allah. Elma mulai membiasakan diri dengan rutinitas spiritual. Ia membaca surah Al-Baqarah setiap malam, memperbanyak zikir pagi dan petang, serta menjaga sholat 5 waktu dengan lebih khusyuk. Ia juga mulai mengikuti kajian rutin, memperdalam ilmu agama, dan memperkuat hubungan dengan Allah. Pemulihan Elma bukan hanya fisik tapi juga emosional dan spiritual. Ia belajar bahwa sakit yang ia alami bukan sekadar ujian, tapi juga peringatan, bahwa iri hati bisa menjadi pintu bagi kejahatan tak kasat mata. Bahwa santet bukan hanya mitos, tapi nyata, dan bisa menyerang siapa saja yang lengah. Kisah Elma menjadi pelajaran bagi banyak orang. Keluarganya mulai lebih terbuka membicarakan hal-hal gaib yang selama ini dianggap tabu. Mereka menyadari pentingnya menjaga rumah dari gangguan jin dan sihir, bukan dengan ketakutan, tapi dengan kekuatan iman. Dan Elma sendiri kini menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia tidak lagi takut, tidak lagi trauma. Ia tahu, selama ia menjaga hubungan dengan Allah, tidak ada makhluk gaib yang bisa menyentuhnya. Ia tahu, cahaya Al-Quran adalah benteng terbaik dari segala kegelapan. Malam itu, Elma menulis di jurnal pribadinya. "Aku pernah disakiti oleh makhluk yang tak terlihat, tapi aku disembuhkan oleh Yang Maha Melihat. Kini aku tahu, perlindungan terbaik bukan dari manusia, tapi dari Allah yang selalu dekat.